keluarga sip kali ini nih kita makin seru pembahasannya. Kita lanjut dari Kayaknya lanjutan yang lalu ya. Iya, lanjutan Pekan- yang pekan kemarin. lalu, betul. Kayaknya masih banyak yang penasaran ya Bu Iya, pendengar kita. benar. Kemarin buka usaha tapi nggak pakai pinjaman gitu. Bisa nggak ya memaksimalkan apa yang ada, yang diberi sama Allah nih ke kita, Betul. modal hidup di dunia. Nah, Betul, kita betul. lanjut keluarga sip. Kemarin udah kita maksimalkan nih apa yang kita punya. Kita udah all out banget gunain akal pikiran, kepala gitu ya, Betul. akal kita, kemudian perangkat yang dikasih sama Allah Jajan, gitu ya Bu. uang jajan kita mungkin dari suami. Iya, ya. ditabung dulu Tabung separoh, dulu. nahan-nahan nafsu jajan Bener. gitu ya Atau Bu. mungkin ini arah THR kemarin yang belum Ah, dipakai. bener banget itu ya. kan? Banyak dapat THR, pinjam THR anak-anak juga nggak apa-apa sih. Anak-anak kan menambang, nah. Iya, benar sekali. Nah, keluarga sip di kali ini nih kita lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita buka usaha itu kita usahakan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Nah, Benar. sekarang bisa nggak ya mau buka usaha tapi harus minjem juga nih Bu, nggak Iya. bisa enggak gitu. Nah, kira-kira bisa untung nggak ya Bu? Dan boleh nggak sih? Boleh nggak sih gitu ya? Udah Disarankan nggak sih? iya, gitu ya? modal minjam nih, bisa untung nggak dan boleh nggak itu gitu. Nah, Iya, kita bahas yuk. yuk kita bahas yuk ya Bu ya. Dan kita juga buka layanan interaktif pastinya ya Bu ya di 081222010159. Dan ditunggu juga nih komentar atau pertanyaan terbaik nih ya daripada para pendengar keluarga SIP FM. Dan pastinya masih ada nih satu pemenang atau satu yang bertanya, pendengar beruntung bakal dapat giveaway ya. Giveaway dari Ikobana Door Bakery. prize ya Bu, door prize dari Ikobana Bakery. Dan arah tunggu 081222010159. Kita mulai terlebih dahulu keluarga SIP. Gimana caranya buka usaha pakai dana pinjaman, ngelolanya gimana Bu? Iya betul. Oke keluarga SIP kayaknya udah nggak sabar nih Iya, Arani benar. ya. Kalau kemarin kita memaksimalkan potensi yang ada, kekuatan yang ada yang kita miliki, Benar-benar. baik itu finansial maupun non finansial. Oke. Sekarang mungkin kita mau berkembang sedikit nih ya. Nah, atau sebaliknya nggak punya sama sekali, Iya. misalnya yang potensi tadi itu finansial dan non finansial. Iya. Kita mau pinjam boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Sepanjang sesuatu itu tidak diharamkan oleh Allah secara syariat ya boleh-boleh aja. Dan sepanjang ulama juga tidak mengatakan itu mubah ya atau Iya. menjadi perdebatan, Oke. itu sah-sah saja gitu, dan itu memang juga diperbolehkan. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita mengelolanya. Yang penting itu mengelolanya. Benar. Ya kan? Atau dalam bahasa ilmiahnya memanagenya, Iya. memanagenya atau bagaimana manajemennya supaya hutang ini bisa kita kembalikan. Yang Oke. namanya hutang kan wajib dikembalikan. Iya. Benar nggak? Iya, Ya, wajib benar. dibayar. Wajib Termasuk dibayar. hutang puasa loh. Ternyata puasa aja ada hutangnya ya. Iya. Puasa juga ada hutangnya. Jadi boleh keluarga SIP. Nah, yang penting itu adalah pahami dulu usaha kita ini atau kita mau minjem uang ini untuk kegiatan konsumtif apa untuk kegiatan produktif. Oke. Oke ya. Kalau untuk kegiatan konsumtif, ini kalau saran saya, kalau kita kan beda-beda ya. Sebaiknya jangan. Oke. Apa sih yang kegiatan konsumtif? Misalnya, ya kan ya, kecuali kegiatan konsumtifnya itu benar-benar kita udah butuh banget. Oke. Ya. Misalnya apa sih kegiatan konsumtif ya? Misalnya kita beli baju, kan suka ada tuh. Saya ingat sekali dulu waktu kuliah ada teman jualan baju tuh dikredit-kreditin ya. Iya. Ya, dikredit-kreditin ke teman-teman gitu. Jadi dia ada teman dia bawa dari Lampung, dia emang jualan ya orang tuanya, jadi dia bawa pakaian satu dus gitu ya. Nanti tuh kos-kosan semua orang pada berebut, dicicilin. Iya. Yang pastinya yang namanya hutang itu pasti ada, selain apa cicilannya itu Iya. yang harus dibayar, pasti juga ada kelebihannya yang kalau di konvensional dinamakan bunga. Oke. Nggak mungkin nih kita jualan misalnya 100.000 cash kalau dicicilin 5 bulan 500.000 juga sebulan gitu. Biasanya jarang. Pasti akan dilebihkan gitu. Iya. Ya enggak? Iya. Nah, dari situ aja kita sudah sebenarnya rugi gitu kalau kita beli. Makanya kebanyakan tuh ya, ini untuk yang konsumtif dulu ya keluarga SIP, orang kalau beli motor, dealernya justru menyarankan kredit. Iya, benar. Kredit aja, katanya kalau di kredit nanti dikasih potongan. Kenapa? Karena selama kredit itu ya harganya udah jadi naik, bisa jadi sampai 2 kali lipat gitu. Nah, keuntungan inilah yang diharapkan oleh mereka yang memberikan hutang. Iya. Ya, memberikan hutang. Jadi sebaiknya kalau untuk kegiatan konsumtif ditahan dulu lah.
ya ditahan gitu. Kalau seandainya itu tidak penting-penting banget atau tidak butuh-butuh banget gitu. Nah kalau penting banget gimana nih sih ya boleh juga sih, tergantung kita bagaimana mau mengembalikannya nanti, ada nggak duitnya gitu. Ya ada nggak untuk mengembalikan, membayarkan cicilan dan bunganya itu, ada nggak gitu ya. Tapi usahakan gaya hidup kita itu jangan yang berhutang. Misalnya beli handphone kita cicil gitu ya. Usahakan untuk tidak gitu keluarga sip. Tapi kalau memang itu menjadi menjadi kebutuhan kita banget dan penting banget untuk kita miliki barang itu, sedangkan kita untuk bayar cashnya nggak bisa, ya itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Nah sekarang yang menjadi pokok pembahasan kita adalah untuk usaha. Kalau untuk kegiatan produktif ya, kalau memang seandainya itu butuh, nggak apa-apa ya. Persoalannya sekarang bagaimana kita manage tadi kan ya, bagaimana kita manage-nya, menghitung biaya-biaya operasional yang kita keluarkan, termasuk harga pokok penjualan yang kita keluarkan, dan berapa tingkat bunga yang harus kita bayar. Karena pastinya kalau kita berhutang misalnya 100 juta, nggak mungkin kita ngembalikannya 100 juta juga. Dalam 3 tahun misalnya dia jadi 150 juta misalnya. Nah itu yang menjadi keuntungan orang yang berikan hutang kan, atau orang yang berpiutang. Ya enggak? Jadi tingkat keuntungannya kelebihan dari kita yang membayar modal atau hutang tersebut gitu. Nah, kalau keluarga sip misalnya emang mau berhutang ya, usahakan yang pertama sekali tingkatannya ya, jangan ke bank dulu. Cari teman dulu lah. Ya enggak? Cari teman yang memang sama isi pari dewa gitu. Yang memang dia udah kelebihan uang dan dia memang baik gitu ya orangnya, dan dia juga enggak berharap ada penambahan gitu dari sejumlah uang yang kita pinjam. Pure bantuin gitu ya. Tapi kalau memang ada yang seperti itu, kita juga harus ini dong, komitmen ya. Karena banyak juga ini tidak sedikit cerita. Kita ketika diberikan pinjaman nggak dibalikin gitu. Kan banyak cerita tuh, aduh kalau dia mau minjem waktu memelas banget gitu ya. Ketika minjem duit gitu, memelas banget, kayaknya kasihan banget gitu ya. Pas balikin susah. Nah pas balikin susah, bahkan jadi berantem gitu. Iya kan, pas mau ngembaliin nggak mau ngembaliin gitu. Ada juga yang seperti itu, dan saya pun pernah ketemu dengan orang yang seperti itu gitu ya. Nah komitmen kita untuk mengembalikan, cari dulu orang yang seperti itu. Cari pinjaman yang terdekat dulu lah. Ya kan, cari pinjaman terdekat. Siapa misalnya kan yang paling dekat dengan kita. Kalau kita misalnya istri kan ke suami, ya kan, atau misalnya itu ke orang tua kita, atau ke teman-teman yang cycle-nya sama dengan kita, sehingga dia tidak menambahkan keuntungan gitu ya. Misalnya kita pinjam 100 juta ya, atau jangan 10 juta ya, 1 juta ya, kita juga mengembalikannya nanti 1 juta, atau misalnya kita cicil, ataupun kalau seandainya dia nggak minta, minimal kita adalah raso de pareso, misalnya pas ngembaliin bawa apa kek gitu. Ya kan, yang pertama cari dulu yang seperti itu, karena kita kan yang namanya usaha ini nggak tahu ini bener-bener ini gambling gitu ya, namanya usaha ini. Makanya Allah kasih ganjaran 9 dari pintu rezeki itu banyaknya itu di kegiatan seperti ini, usaha ini, karena emang nggak pasti gitu. Siapa yang bisa menjamin orang mau beli produk kita? Nggak ada. Ya, karena di sini kok benar-benar kita bergantung 100% kepada Allah. Ya, nah beda kan dengan pegawai, mau hujan badai apalagi pegawai negeri, tetap ya kan? Ngalir gitu ya Bu. Ya makanya juga terbatas gitu. Nah cari seperti itu. Nah kalau nggak ada deh Bu Yesi, nggak loh, aduh orang zaman hari ini mau minjemin duit gitu, ya enggak. Nah pilih lagi lembaga-lembaga yang lebih mudah arah, misalnya koperasi, ya, misalnya koperasi, kita ikut dong gitu di apa namanya, koperasi, apakah di kantor kita atau biasanya banyak koperasi arah, ada koperasi contohnya di ini ya, koperasi Solo Sayo ada tuh ya, di Khatib ininya kantornya gitu. Pernah saya waktu launchingnya pernah diajak diundang gitu. Biasanya ada koperasi seperti itu. Misalnya contohnya di kampus saya di Unida, minjem itu memang di ini arah, dikasih tambahan 10% arah ya. Jadi misalnya kita bayar 5 juta atau ini aja deh 1 juta ya. Kita bayarnya itu 110.000 setiap bulan selama 10 bulan. Jadi sistemnya itu flat, 10 bulan semuanya. Pokoknya 10 bulan ditarget 10 bulan gitu ya, ditambah bunganya, katanya sih bukan bunga katanya ya, ini untuk pengelolaan administrasi kali ya Bu, pengelolaan. Tapi kan tetap aja nggak boleh yang seperti itu, benar-benar nggak boleh seperti itu gitu. Tapi ya ada orang yang meyakini seperti itu, makanya
kan ada juga koperasi syariah sekarang. Iya, ada koperasi syariah. Ya, ada koperasi syariah. Minjem di tempat-tempat yang seperti itu gitu. Ya. Dan kalaupun seandainya Bu Yesi, saya nggak punya lembaga, itu kemudian juga nggak punya cycle yang ada koperasinya, misalnya kan, ya coba ke bank, akhirnya ke bank kan, ya cari yang syariah. Ya seperti tadi tanya jawab tadi itu, ya. Kalaupun ada kekurangan di lembaga syariah tadi kan ya, bukan berarti mengurangi nilai syariahnya tadi gitu kan ya. Benar, masuk itu, Bu. Tanya jawab Ustadz tadi yang barusan kita dengar sama-sama. Benar. Ya, yang penting udah ada Dewan Syariah yang mengawasinya, kita sikoh atau maksudnya kita percaya saja gitu ya, sudah ini ketimbang mungkin kita mau pinjam ya konvens. Ini kalau kita mau bersih ya, kita mau bersih gitu ya. Nah, pilih itu. Kalau BPR, Bank Perikatan Rakyat, itu biasanya lebih mudah ininya ya, prosedur dan syaratnya gitu, nggak terlalu berbelit-belit ya, ketimbang bukan berbelit-belit sih ya, nggak terlalu banyak mungkin yang mesti disiapkan, bisa lebih cepat juga kali ya, Bu. Bisa lebih cepat juga. Nah itu di lingkungan kita ya, atau misal kalau yang nggak ada lagi di lingkungan kita, mungkin nggak jauh dari rumah kita BPR ya, BPRS ya akhirnya kita ya ke bank. Ya, pilihan terakhir ke bank gitu ya, karena bank pasti itu, walaupun katanya sekarang ini keluarga SIP, bank itu mitranya UMKM ya. Mitranya UMKM, pasti semua bank tuh bilang akan membantu UMKM, tapi bagi UMKM ya yang memang benar-benar baru memulai usaha, nggak punya agunan, nggak punya agunan, dan seringnya itu nggak punya catatan keuangan. Nah perbankan ini mau ada itu dokumen itu. Nah, sedangkan ya kita UMKM pelaku itu nggak punya kan ya laporan keuangan, apalagi laporan yang aset, di awal ya, neraca gitu kan nggak ada kayak begitu. Ya apalagi yang baru newborn, ya baru bulan, ya kan, usahanya baru lahir gitu, benar-benar nggak punya gitu. Nah, kita bisa ini ke yang pertama tadi itu, ke saudara. Nah, tapi kalau seandainya kita udah punya itu dan kita memang harus butuh itu, harus udah ke bank, pilihlah bank yang syariah ya, pilih bank yang syariah gitu, yang memang membantu UMKM, dimudahkan lah gitu ya, karena bunga bank itu sekarang kalau dibungakan gitu ya, bagi hasil saya juga kurang tahu persisnya seperti apa itu, ada yang 1 digit untuk UMKM. Ya misalnya 9% gitu, kalau dikonversikan ke ini ya, ke persentase kurang lebih 9%, itu kan membantu. Atau keluarga SIP juga bisa ke CSR, kalau nggak mau ke bank tadi tuh ya, ke CSR ya. CSR contoh Semen Padang ya. CSR Semen Padang, CSR itu apa sih? Corporate Social Responsibility. Jadi BUMN itu diamanahkan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengatur BUMN itu wajib mengalokasikan ya keuntungannya untuk kegiatan CSR ya, corporate social responsibility. Maksudnya untuk apa? Ya untuk membantu masyarakat, untuk bantu kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan perusahaan tersebut. Salah satunya support UMKM ya, Bu. Salah satu support UMKM. Nah, contohnya karena saya pernah ikut menjadi narsumnya dulu ya di Semen Padang ya. Itu tetap memang Semen Padang nggak ngasih cuma-cuma, bantu cuma-cuma gitu, emang enggak. Tetap dia minta pengembalian dong. Iyalah, Bu. Mana ada sih zaman sekarang nih duit buat lu nih, usaha deh, bagi-bagi gitu. Kayak katanya Sinterklas kayak begitu ya. Walau alam juga itu entah bohong, kita nggak tahu aslinya kayak gimana, cuman di contohnya seperti itu gitu. Hari gini gitu ya, kecuali zaman pemilu. Kalau zaman pemilu ya ada orang ngasih duit karena 500.000 mainnya ya. Itu emang ada gitu. Dan di depan mata kepala ya, di depan mata kepala ya, itu rumah tetangga di depan saya, karena emang rumahnya ini ya membutuhkan bantuan banget, itu mudah banget ada kalau zaman pemilu kita tuh minta bantuan kepada caleg ya, itu dibantu beneran itu ya. Tapi kalau udah zaman normal kayak begini, ada orang yang mau tiba-tiba bantu kita gitu sedikit sekali, kecuali memang ada syarat dan ketentuan pastinya, syarat dan ketentuan berlaku ya SNK ya. Benar. Tapi kalau kayak CSR itu emang seterusnya, dia nggak zaman pemilu, nggak zaman apa, emang dia punya program, tergantung waktunya lagi. Nah datang aja keluarga SIP ke Semen Padang, ya ke Semen Padang. Tapi Semen Padang memang minta ini tambahan 6%, nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi 6% dari pinjaman kita itu
semen Padang ini kan untuk bagi hasil namanya katanya. Oke. Ya, bukan bagi hasil atau apa. Pokoknya kita bayar 6% gitu. Ada keuntungannya Iya, lah ada gitu keuntungan. ya, Untuk Bu, operasional sih Untuk katanya. operasional, Untuk lebih ke operasional juga. Ya. Iya. Ya. Oke. Nah, di 6% ini, teman, ini enaknya gini ya. Kalau di Semen Padang kan emang dia judulnya sudah sosial, ya kan. Kalau seandainya kata teman saya yang ngurusin itu, kalau seandainya ini cerita kita aja, kalau ada UMKM akhirnya nggak bisa mengembalikan sih, emang nggak sampai disita-sita gitu. Beda kan ya dengan perbankan, bunga berbunga yang konvensional, ya kan, bunga berbunga annuity karena uang itu, uang hari ini nggak sama dengan uang kemarin. Iya, benar. Uang yang akan datang nggak sama dengan hari ini. Iya. Ya, nilainya berubah gitu, maka dia minta bunga. Ya kan, maka bunga itu kalau nggak bisa kita bayar, jadi hutang dia. Iya. Nah, utang bertambah-tambah. Makanya situ suka ceritakan kok utangnya nggak habis-habis ya. Itu beratnya bunga riba. Ya, bunga riba. Maka bunga berbunga ya. Ya, bunga berbunga. Makanya kan sampai ada yang bilang seperti orang gila akhirnya. Karena banyak contohnya emang. Iya. Ya, karena nggak sanggup bayar bunganya. Jangankan bayar cicilannya, utang pokok hutang aja nggak. Jangankan utang pokok hutang. Ya, bayar bunganya dia nggak bisa. Iya. Kasih bunga tadi itu jadi utang. Iya. Jadi bunga berbunga. Iya. Ya, jadi bunga berbunga. Maka itu yang dihindari dalam Islam. Jangan sampai memberatkan gitu. Makanya pindah ke syariah. Dan kalau bisa emang walaupun ada yang mengatakan syariah juga sama aja gitu ya. Yang penting kita ada yang dewan syariah yang memang mengawasinya. Kita serahkanlah kepada mereka ya kan. Nggak, kalaupun dosa kita mereka yang tanggung gitu loh, yang kita sebagai ini. Nah, itu yang mungkin perlu keluarga SIP pahami ya dalam meminjam gitu ya, dalam maksimalkan keuntungan yang jelas ya. Kalau seandainya usaha kita itu prospektus itu artinya menjanjikan, akan memberikan value, nilai ya, gak apa-apa, pinjam aja. Karena semuanya juga tuh yang pada bank miliarder itu minjem itu, cuman mereka udah kelas kakap. Kelas kakapnya tuh gini, keluarga SIP, saya berikan gambarnya sedikit. Mereka minjem ya di Bank Nasional, ya kan. Judulnya kan mereka ini kelas kakap ya, minjamnya itu udah miliaran. Nah, akhirnya mereka nggak mampu bayar, ya kan, nggak mampu bayar. Karena memang mereka nggak mampu bayar, ya, mereka mau bayar. Yang kolaps siapanya? Ya, bukan banknya, bukan ya mereka. Kan? Banknya. Akhirnya sama pemerintah sebagai orang tua nih ditombokin lagi. Nah, makanya banyak tuh ya yang nakal-nakal pengusaha tuh, dia kerok uang perbankan, khususnya yang BUMN, ya. Kemudian dia nggak mampu bayar, dia lari, ya itu cerita-cerita ya, rahasia umum lah kali ya, Bu. Itu ya, akhirnya sama pemerintah, ini namanya anak ya, istilahnya nih, BUMN ini anaknya dia nih, pemerintah nih, BRI misalnya atau BNI, ya udah bukan kolaps, susah hidupnya. Orang tua akan gimana sih? Bantuin, ditombok lagi ininya, dibantu lagi uangnya, kayak begitu aja kita nih gitu ya. Jadi memang mereka juga hutang sebenarnya. Dan kita yang kecil-kecil ini nih, UMKM ini sebenarnya nggak merepotkan perbankan itu, umumnya bayar gitu ya. Apalagi kalau dulu saya ingat sekali ya, kalau di pasar-pasar tuh itu petugas banknya loh yang datengin satu-satu, nyamperin di pasar-pasar gitu ya, nyamperin supaya ibu-ibu ini bayar rutin, disiplin bayar disiplin. Cicilan dan bunganya gitu. Ada yang seperti itu ya, perbankan nasional kita. Nah, keluarga SIP ini menarik ya, dari awal tadi dipaparkan dari awal sama Ibu, kita harus lihat dulu nih gitu, ke siapa minjemnya, untuk apa gitu ya. Nah, keluarga SIP, kita bakal lanjut ya. Ada ternyata kita harus memperhatikan salah satunya tadi tips dalam mengelola modal usaha dari pinjaman ini adalah disiplin bayarnya. Benar. Nah, disiplin bayarnya. Dan kita harus perhatikan juga, Bu. Ada pernah dengar istilah hutang jangka panjang sama hutang jangka pendek. Nah, ini bagaimana nih, Bu? Kalau kita pinjam jangka pendek, ternyata usaha kita belum menghasilkan dan cicilannya gimana gitu ya. Gitu ya, keluarga SIP. Jangan kemana-mana dulu. Ara tunggu juga atensi dari keluarga SIP semuanya. Boleh banget kirimkan pertanyaan atau berbagi pengalaman di 081221010159. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP masih bersama Ara Altofunisa dan Ibu Dr. Yesi Alsandra di program Mompreneur dengan tema mengelola
modal usaha dari pinjaman gitu ya. Nah, minggu kemarin itu Keluarga Sip kita udah bahas juga gimana sih caranya buka usaha itu tanpa pinjaman sama sekali. Dan kita lanjut hari ini mengelola pinjaman untuk tetap produktif nih usaha kita. Bagi kita mungkin yang memang membuka usaha itu dari modal pinjaman. Tidak masalah juga kata Bu Yesi tadi ya, udah dijelaskan di segmen pertama. Nah, Keluarga Sip ternyata tips dalam mengelola modal usaha yang berasal dari pinjaman ini, yang pertama kata Ibu tadi harus berdisiplin juga mengangsurnya, membayarnya, memprioritaskan untuk membayar gitu. Itu dia. Memprioritaskan untuk membayar modal atau pokok pinjaman dan bunganya. Oke, nah kemudian atau juga ada bagi hasilnya. Kemudian juga ada bagaimana sih kita memilih jenis pinjaman yang seperti apa gitu, betul, ya Bu ya. Betul. Jangka panjang apa jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang nih itu maksudnya bagaimana? Karena beberapa masyarakat kita juga masih bingung ini Bu, harus kemana nih nyari. Dan kalaupun ada, ini jenis yang bagaimana gitu. Mohon penjelasan saja Bu. Betul. Nah, ini Keluarga Sip menarik pertanyaan Ara nih ya. Modal hutang itu memang ada dua. Ada hutang jangka panjang dan ada hutang jangka pendek. Ya. Kalau di dalam manajemen keuangan, hutang jangka panjang itu Keluarga Sip dinamakan obligasi. Jadi jangka waktunya panjang gitu. Lama waktu pembayaran. Mungkin ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Ya, di meminjam bank gitu. Ya. Kalau yang jangka pendek, ini mungkin yang perusahaan-perusahaan menengah dan biasanya jangka waktunya antara 1 sampai 5 tahun. Biasanya obligasi ini pemerintah juga punya ya, namanya surat tanda hutang ya. Nah, jadi pemerintah pinjam uang ke kita, ke masyarakat dengan obligasi, menerbitkan obligasi. Pemerintah menerbitkan obligasi dan ketika kita punya itu surat tanda obligasi atau surat tanda kepemilikan hutang, itu ya nggak boleh diambil sekian tahun. Nggak boleh diambil sekian tahun. Nah, kalau kita yang usaha kita ini baru mulai usaha, mungkin kita jangka pendek ya, antara mungkin 10 tahun masih termasuk jangka pendek. Ya. Dan biasanya perbankan juga nggak mau ya kalau usaha produktif itu sampai selama itu. Untuk yang kecil-kecil ya, untuk UKM yang baru tumbuh ya, sedang introduction atau sedang growth, itu biasanya mereka jangka waktunya pendek gitu. Karena mereka kan juga ini ya, ingin percepatan pengembaliannya dan supaya bisa membiayai kegiatan yang lainnya gitu, Keluarga Sip ya. Nah, datanglah kita ke perbankan atau kalau saya menyarankan bagusnya ke BUMN. Ya. Misalnya salah satu lagi BUMN, kalau tadi Semen Padang yang saya ceritakan Keluarga Sip ya, mereka tuh punya, datang aja ke situ ke CSR-nya Semen Padang kalau yang butuh modal kerja ya. Yang kedua adalah pegadaian. Yang juga nggak terlalu ribet gitu, karena pegadaian itu dia juga sama kayak lembaga keuangan kan ya, dia menghimpun dan juga menyalurkan dana. Kalau dulu kita pegadaian kan taunya gadai, emas atau pakaian atau apa gitu, atau barang gitu ya Bu. Sekarang dia juga memberikan itu, layanan itu, termasuk pos ya kalau nggak salah. Pos juga kalau dulu nggak hanya ini ya, tapi persisnya saya kurang tahu ya, cuman pernah mendengar katanya pos juga bisa itu ya, menjadi lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana juga sekarang ya. Banyak ya Bu yang bisa. Nah, Keluarga Sip di pegadaian itu juga lebih ini ya, lebih mudah gitu prosesnya ketimbang di perbankan yang konvensional, yang umum ada gitu ya, yang umumnya ada. Dan biasanya pun kalau misalnya di daerah-daerah atau di ini, biasanya yang bisa dijangkau itu adalah Bank BRI, karena mereka kan bisa sampai ini ya, sampai ke nagari gitu ya, sampai ininya layanannya sampai ke nagari ada gitu, mudah untuk kita mengaksesnya. Ya. Jadi pada intinya Keluarga Sip ya, hutang jangka panjang atau juga jangka pendek, jangka waktu pengembaliannya. Ya, jangka waktu pengembaliannya. Biasanya semakin besar hutang kita, maka semakin panjang jangka waktu pengembaliannya, ya disebut hutang jangka panjang. Tapi ingat, jangka panjang tentu biaya yang akhirnya kita keluarkan juga besar. Karena bunganya yang kita bayar panjang waktunya.
ya. Kalau kita misalnya jangka waktu yang pendek tentu lebih murah gitu ya dari sisi pengembalian, dan juga lebih cepat kita menyelesaikan hutang kita ini, dan itu aja bedanya gitu. Ya, sebaiknya kalau untuk pemula yang baru mulai jangan panjang-panjang, setahun aja, dan juga jangan banyak-banyak gitu ya. Sesuaikan dengan kemampuan usaha kita, sesuaikan juga dengan omset kita, ya. Sesuaikan itu semuanya dengan kekuatan kita untuk membayar pokok hutang dan bunganya gitu. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Ya, akhirnya kita nggak mampu bayar, sampai nanti kita tuh kalau di perbankan nasional kita di blacklist, kita nggak bisa lagi minjem di bank manapun. Ya, kita akan di blacklist ya kalau memang kita nggak mampu mengembalikan cicilan dan juga bunga, akhirnya kan reputasi kita ya. Padahal ingat, sebagai pebisnis kita, sebagai seorang pengusaha, yang kita punya itu mesti ada yang kita kelola, ada nama baik. Iya. Ya, yang harus kita udah pernah bahas juga ya Bu. Itu ada nama baik ya. Jangan sampai itu kita coreng karena ketidakmampuan kita ini membayar cicilan dan juga bunganya. Ya. Nah, kalau ditanya tadi, kalau seandainya dihindari, memang sebaiknya kita hindari hutang ini. Ya kan, kita hindarin. Tetapi ini ketika kita nggak bisa menghindar gitu loh. Udah opsi terakhir ya, Bu. Ada satu lagi nanti opsinya pekan depan kita bahas. Iya, siap. Kita sharing dengan orang lain. Bermitra. Bermitra dengan orang lain. Jadi kita nggak punya hutang, ya. Tapi kita dapat ini. Nanti kita sebutkan juga contoh-contohnya ya. Para pengusaha yang dia nggak berhutang, ya, tapi usahanya tumbuh gitu, ya. Cabangnya ada terus ya. Ini dari mana duitnya ya? Nah, itu satu dengan bermitra. Dia nggak mau hutang ke bank, ya. Takut mungkin bukan takut nggak mampu bayar, mungkin dengan hukum-hukumnya mungkin ya, yang dia mungkin ini. Nah, ini opsi ya. Opsi bukan berarti saya menganjurkan keluarga SIP ya, menganjurkan untuk berhutang. Kalau bisa kita hindari, tapi bukan berarti ini nggak boleh gitu ya. Sepanjang dihalalkan dalam agama Islam, ya silahkan gitu ya. Dan sepanjang kita juga mampu untuk mengembalikannya, tidak ada masalah ya. Yang penting itu aja. Yang penting kita punya kemampuan untuk membayarnya, makanya kita manage. Gitu ya, makanya kita kelola, jangan sampai besar pasak pada tiang gitu. Nah, itu dia keluarga SIP. Dan ini nih Bu, kita buka usaha dengan asal modal kita itu adalah pinjaman. Ya, boleh sementara kan ya? Boleh nih, kita udah sepakat ya Bu, boleh nih, walaupun itu opsinya opsi setelah kita menggunakan fasilitas atau memaksimalkan potensi yang ada. Nah, kita udah sepakat bahwa berhutang ya Bu, berhutang untuk membuka usaha itu boleh. Nah, pertanyaannya, kita membuka usaha tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup, mandiri secara finansial juga lebih baik, mengembangkan usaha. Nah, pertanyaan scale up ya. Semoga bisa ya Bu ya. Nah, pertanyaannya nih Bu, apakah bisa untung ketika modal usaha kita itu dari hutang? Karena kita harus cicil ini juga nih. Benar. Nah, untungnya kemana nih? Sabar keluarga SIP, segmen terakhir ya keluarga SIP ya. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita masih bersama Eralto Fudisa dan Ibu Dr. Yesi Elsandra di sini. Dan pastinya masih dalam pembahasan seru kita ya terkait dengan piutang ini ya. Pinjaman maksudnya ya, pinjaman. Nah, keluarga SIP ya mengelola pinjaman untuk produktivitas usaha kita. Pertanyaan penutup sebelum kita berakhir di hari ini, kita buka usaha dengan asal modalnya dari pinjaman ini Bu. Nah, apakah masih memungkinkan untuk tetap memiliki keuntungan dari usaha yang kita jalankan? Betul. Mohon penjelasannya nih Bu. Sebenarnya meminjam itu membantu kita ya, untuk modal usaha ya. Kita perlu beli barang misalnya ya, gak ada uang kita untuk membeli barang, mau pinjam ke temen gitu misalnya, yang tadi yang nomor 1 tuh yang masih terima kasih saja intinya, nggak ada ya kan. Akhirnya kita mesti meminjam ke lembaga, apakah itu koperasi ya, atau ke perbankan, atau mungkin ke tadi CSR-nya, BUMN, tetap aja ada bunga yang harus kita bayar. Nah, sekarang sederhana saya contohkan keluarga SIP. Keluarga SIP meminjam uang 1 juta. 1 juta. Itu
Kalau di Pegadaian yang saya baca di websitenya itu bunganya, kita sebut bunga aja ya. Iya. Bunganya itu adalah 12% setahun. Iya. Ya, setahun. Jadi kalau kita pinjam uang 1 juta, iya, ya, dalam waktu 1 tahun, kita mengembalikannya berapa keluarga sip? 120.000. Oke, Ara? Oke. 120.000 setahun loh. 120.000 itu kalau setahun dibagi 12, 10 bulan aja, anggap sebulan, karena kita anggap 2 bulan itu kita ada yang nggak produktifnya lah misalnya. Berarti rata-rata 12.000 kan, Ara? Iya, 12.000. Ya, 12.000 sebulan gitu loh kita rata-ratakan. Atau kalau mau kita anggap kita produktif semuanya, 12 bulan itu berarti 120.000 bagi 12 ya 10.000. 10.000. Dengan kita minjem 1 juta, kita dalam tanda kutip hanya mengembalikan, menambah ya bunga kepada yang memberikan pinjaman itu 10.000. Oke. Sekarang saya contohkan keluarga sip. Ya, kita punya ini misalnya orderan, ya, atau proyek, ya, apalah gitu misalnya. Saya contohkan saja, misalnya saya ini ya catering untuk ini umroh kita, umroh kami, ya, dengan 1 juta, ya, misalnya tadi butuh 1 juta, itu nggak sampai setahun, sehari aja itu untungnya bisa ya bersih-bersih itu 30%. Oke. Bersih-bersihnya ini ya. Iya. Ya, kalau kotornya lebih dari itu tentunya. 30% kali 1 juta berapa keluarga sip? 300.000. 300.000. Gak ada apa-apanya, mas 10.000. Oke. Sama yang 120.000 juga, ya masih pasti dalam 1 hari aja kita udah bisa bayar itu yang 120.000, benar nggak? Benar. Jadi tetap lebih menguntungkan gitu, Ara. Ya, kecuali kita tidak mampu memanage-nya. Nah, ini nih. Ya, kecuali kita tidak mampu memanage-nya, penjualan kita nggak ada. Kalaupun ada, terpakai yo, gitu loh, untuk kegiatan konsumtif yang lain. Iya. Sehingga yang 10.000 ini nggak kita prioritaskan membayarnya, nanti aja lah, nanti besok lah, bisa beko lah, gitu, kayak gitu ya. Dan kita nggak disiplin mengalokasikannya gitu, Ara, ya. Dan apalagi kita pura-pura misalnya ya lupa tapi saya lupa gitu. Kan ada tidak juga memisahkan uang pribadi dengan uang gitu, usaha gitu ya, Bu. Dia akan kebayar juga dia gitu. Sebenarnya kalau untuk usaha kita tadi itu 1 juta yang gampang dihitung aja nih, nggak pakai kalkulator ngitungnya. Itu kan masih termasuk terjangkau. Iya. Ya, masih termasuk terjangkau gitu. Ini saya contohkan usaha kuliner yang saya tahu gitu loh. Karena Ibu berpengalaman juga ya, di sana. Kan emang melakukannya. Karena kan kami setiap bulan ada jamaah, kemudian yang orderan konsumsinya itu dari Kobana, ya kan, catering Kobana, itu saya tahu betul gitu ininya. Keuntungan akan kita peroleh, gitu, keuntungan akan kita peroleh. Apalagi keluarga sip untuk yang apalagi kalau ini tiap hari, Ara, jangan kan itu kan hanya sekali sebulan ya, saya ya, karena kita karena jamaah kami memberangkatkan jamaah itu hanya sekali sebulan. Apalagi kalau yang tiap hari, Ara, nggak usah tiap hari lah, sekali seminggu aja. Sekali seminggu kita aja. Dapat 300.000 misalnya tadi itu contohnya. Ya udah 1.200.000. Dan harus mengeluarkan 10.000 gitu. Nah, iya. Dan kita untuk bunga bank total tadi hanya 120.000. 120.000. Hanya 10% dari keuntungan kita. Iya. Nah, kayak gitulah kali-kaliannya keluarga sip. Apalagi kalau uang yang 1 juta ini kita puterin tuh setiap hari. Gitu ya, kalau yang setiap hari itu kan bikin roti itu setiap hari gitu ya. Walaupun ada juga kadang-kadang off-nya ya. Kalau kayak misalnya Ramadan tuh off tuh. Tapi boleh dikatakan rata-rata tuh kita setiap hari produksi. Tentu akan lebih besar lagi percepatan keuangan kita, dan keuntungan kita juga lebih besar, dan untuk membayar yang 20%, kecuali bunga bank tuh tinggi, Ara. Misalnya bunga bank 20%. Wah, itu ini juga kita gitu. Mikir keras juga kita ya. Apalagi dengan kita nggak mampu bayar, jadi bunga berbunga dan seterusnya. Tetapi keluarga sip, jika gitu ya, usaha yang kita lakukan itu nampak prospeknya, kalau nggak ada lagi jalan keluar kita untuk membeli bahan baku ya, untuk mengembangkan usaha kita, ya nggak masalah kita utang gitu, nggak masalah, pinjam aja, lebih baik pinjam. Apalagi kalau tadi itu di bank bank Padang hanya 6%. 6% lebih kecil lagi angsuran. Lebih kecil lagi dan nggak ribet gitu. Ingat keluarga sip, orang kalau memberikan pinjaman ke kita nggak mungkin gitu loh, ini duit buat lo gitu, nggak mungkin kayak gitu aja. Tetap pasti mereka minta KTP kita, ya kan? Minta KTP gitu ya. Kemudian dia minta misalnya PIRT kita, atau sekarang ada juga yang meminta kakak, ya pasti ada kakak, kayak gitulah, administratif seperti itu perlu juga kita siapkan gitu loh.
nggak cuman kita tuh tangan kosong. Siapa sih lo gitu? Iya. Ya nggak, siapa sih lo yang mau dikasih duit sama lembaga, dan lembaga ini tentu nggak cuman cap thank you aja istilahnya gitu loh, dan dia mau hambur-hamburkan aja uangnya gitu, pasti dia pengen balik lagi uangnya ini, dan kalau bisa berkembang. Nah itulah dia tetapkan bagi hasil. Ya kalau itu ya ini ya untuk operasional gitu ya, untuk bagi mereka seperti itu gitu, untuk kegiatan operasionalnya. Itu kan kalau kita nggak punya jalan keluar, pinjam ke teman-teman kita yang bisa bantu kita, ya pertemanan gitu loh, pinjam pertemanan. Tapi kalau hitung-hitungannya tadi tuh, misalnya ini yang saya sebutkan yang pegadaian 12% yang saya tahu betul gitu ya, dan itu sudah tertera di websitenya, 12% kita pinjam 1 juta, berarti 1 tahun itu satu tahun, ya betul, 1 tahun itu bunga yang harus kita bayar ada 120.000. Sementara keuntungannya satu hari aja sekali produksi aja kita sudah bersih, itu kurang lebih kita bisa dapatkan 30%. 300.000. Usaha kuliner. Makanya saya kalau saran, kalau tadi kan sebenarnya nggak disarankan ya Raya, itu kan kalau nggak ada jalan keluar kita utang. Ini kalau saya menyarankan, kita mak-mak nih yang kayak saya ini, yang kita belum bisa menjangkau yang besar-besar, nggak usah lah pikir kayak Sandiaga Uno gitu ya, punya usaha-usaha yang besar-besar kayak begitu, atau misalnya Asli Kaidir gitu, atau misalnya Irwan Prayitno, kita yang mak-mak begini aja nih, usaha kulineran aja ya. Itu kenapa usaha kulineran? Karena orang setiap hari pasti makan, dibutuhkan setiap hari, ya kan. Dan enaknya kita kalau usaha kuliner misalnya nggak laku, kita bisa makan sendiri gitu loh. Salah satu keuntungan kita, ya kan? Antisipasi juga ya Bu, biar dan yang kedua, keluarga sip modalnya minim, nggak banyak gitu loh. Bisa bahkan dengan modal 100.000 aja kita tuh sudah bisa. Bayangin tuh, udah bisa kita action gitu, punya usaha. Yang mau pelan-pelan ya. Tapi pasti ada yang bilang gini, aduh saya nggak pandai masak. Nah itu tadi, ini udah sering kita bahas ya. Belajar, ya kan, belajar. Tapi di samping itu, keluarga sip di luar hutang piutang. Ya usaha ini benar deh, percaya sama saya. Ya percaya sama saya. Saya ini pegawai juga, seorang istri juga. Ya memang kita kalau mau santai, mau nyaman, enak banget jadi pegawai ya. Ya kan? Iya Bu. Gak, tantangannya tuh nggak terlalu besar gitu, effortnya nggak terlalu besar, ya kan, effortnya nggak terlalu, apalagi dosen, ya ada orang libur kita libur ya, misalnya, ya kan, kemudian mahasiswa kita ganti-ganti terus, muda terus kita, ya kan, kemudian apalagi ngajarnya 4 bulan lah, cuma 1 semester, habis itu libur kan, mahasiswa gitu ya. Tapi ya uangnya terbatas, ya uangnya terbatas keluarga sip. Kalau kita punya usaha keluarga sip, Masya Allah keluarga sip ya, itu benar-benar sangat membantu perekonomian kita. Ya sangat membantu perekonomian kita. Ambil gitu di situ, masuk ke situ gitu. Ya masuk ke situ untuk membantu ini kesehatan ya rumah tangga kita, kesehatan finansial kita. Kesehatan finansial rumah tangga kita. Masuk deh ke situ. Saya ngerasain gitu ya. Kalau disuruh milih, kalau mau enak, ya enakan jadi dosen lah. Karena kalau di usaha ini memang effortnya besar, ya. Tapi income-nya besar juga. Income-nya besar. Ingat ini kita ya, semakin besar resiko, semakin besar. Nah, maka tingkat keuntungan yang akan diperoleh juga pasti besar. Itu berbanding lurus itu, pasti itu berbanding lurus. Nah, sekarang tinggal kita memilih, kalau mau santai. Kalau mau santai ya, dan kalau mau segitu-gitu aja, ya udah nikmatin aja hidup kita hari ini. Tapi kalau emang mau dia growth gitu ya, tumbuh ya. Kemudian nggak usahlah kita untuk keluarga kita deh, yang untuk supaya ini, yang paling enak itu adalah keluarga sip kalau kita bisa banyak memberi ke orang lain. Aduh, Masya Allah, itu terasa banget ya. Merasa sekali kita tuh berarti banget sebagai manusia gitu. Bukan hanya untuk kebutuhan kita. Ya kalau untuk kebutuhan, kalau kita sih udah bisa makan, udah bisa kita punya rumah ya, nggak usah mewah-mewah banget juga gitu. Ada kendaraan sedikit untuk bisa pergi-pergi, dan sekarang kendaraan juga udah easy. Sekarang ada Maxim, ada GoFood, bisa gampang diakses gitu namanya, ya Bu. GoFood, Gojek ya. Ada Grab, udah itu bukan ini lagi, udah cukup sampai segitu aja gitu ya. Udah bisa kita gitu. Tapi yang memberinya ini loh keluarga sip, itu nikmat yang nggak bisa kita ini ya. Kita bisa bayar orang, maksudnya kita bisa nggak bayar gaji pegawai kita walaupun nggak banyak gitu ya, itu Masya Allah. Nah ini yang jadi prioritas kita. Dan ingat satu lagi keluarga sip ya, apa sih yang mendorong kita supaya tetap melakukan itu walaupun akhirnya kita minjem gitu ya, minjem berhutang, adalah dream kita, impian kita. Dan milikilah impian. Supaya apa? Supaya kan tadi gitu, kita kalau misalnya jadi pengusaha atau berbisnis tadi kan banyak rintangannya, banyak ininya, maksudnya pikiran kita tuh banyak gitu ya kan.
kecilkan dia dengan impian besar kita. Oke. Kecilkan persoalan-persoalan tadi, tantangan-tantangan tadi yang bikin kita pusing, yang bikin kita sibuk gitu. Kecilkan dia itu dengan mimpi besar kita. Iya. Ya, nah, insya Allah jadi akan mudah kita mengelola hal-hal yang menurut kita mungkin pusing, ribet gitu, belum ini lagi, belum itu, enaknya jadi kita kerja di pegawai. Saya suka begini ya, kita kalau pegawai gitu ya, bukannya saya ini keluarga sip ya, materialistis, bukan gitu ya. Uang memang bukan segala-galanya, Iya. Tapi semuanya butuh segala-galanya butuh uang. Ini bukan pemikiran orang yang materialistis ya, tapi memang realistis gitu. Iya. Ya, realistis, dan mungkin dengan ikhtiar kecil itu kita bisa bantu, apalagi kalau kita bisa kerjasama dengan pasangan kita jadi couplepreneur. Jadi couplepreneur keluarga sip ya, mudah-mudahan finansial keluarga sip sehat ya. Amin. Berikhtiarlah semampu kita, selagi kita masih ada nafas, selagi kita masih ada tangan dan kaki untuk berjalan dan melangkah gitu ya, dan untuk bisa berbuat sesuatu, ambil peluang ini, jangan biarkan justru orang lain yang mengambilnya sehingga kita jadi penonton, hanya menjadi konsumen. Oke. Nah, keluarga sip udah dijelasin ya sama Ibu dari segmen pertama tadi bagaimana cara tipsnya nih. Tips agar kita nggak riwah juga kalau menjadikan pinjaman sebagai modal usaha. Kemudian juga ternyata nggak perlu takut, ada kok untungnya, malah lumayan ya Bu ya. Kita cuma mengangsur sekitar 10%, 120 ribuan lah, sementara kita income bisa dapat 300 ribu. Nah, itu lumayan besar itu juga. Itu contoh kecil. Bagi pemula, hanya sekali sebulan juga. Iya. Dan itu bagi pemula gitu ya Bu. Iya, bagi pemula, benar. Nah, keluarga sip jadi nggak perlu takut juga bagi Anda yang sedang memulai usaha dan modalnya berasal dari pinjaman. Itu tidak ada masalah sama sekali. Yang penting itu keluarga sip ya, mengelolanya, Nah, memanagenya. itu tuh benang merahnya adalah manajemennya. Bagaimana cara kita mengelolanya. Dan keluarga sip, kita berakhir sudah nih perjumpaan di penghujung waktu yang memisahkan nih Bu. Kalau pembahasan masih banyak ya pastinya ya Bu ya. Jadi kan memang sumber dana itu tadi dari kita sendiri, kemudian dari yang kedua kita bahas ini dari modal. Nah, yang ketiga mungkin pekan depan kita sharing keluarga sip ya. Bermitra dengan orang. Jadi kita juga nggak punya harus membayar cicilan pokok apalagi bunga ya, tetapi ada konsekuensi lain yang mesti kita hadapin, yang mesti kita terima dengan pilihan yang ketiga ini. Oke, nah itu dia keluarga sip ya, konklusinya ya. Ke-distract juga kita sama waktu, semoga lain kali kita punya waktu yang agak luas ini keluarga sip ya. Jadi kita bisa banyak cerita juga, kemudian sharing pengalaman juga. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah, lanjutan materi kita di pekan ini ya Bu. Semoga lebih leluasa lagi nanti pembahasan kita. Ara mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, juga Bu Yesi pastinya ya Bu ya. Kita mohon maaf atas semua kesalahan kata dari program hari ini. Dan sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.